Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat subuh berjamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Karena kita tidak tahu amal kita itu diterima atau tidak. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, seserius mungkin, ya. Jangan asal-asalan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya, tafsir nanti kita lanjutkan lagi berhubungan dengan ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dari ayat tersebut kita dapat mengambil faedah, atau dapat mengambil pelajaran. Salah satunya tadi yaitu serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kata beliau la na'budu illa iyyaka. Jadi tidak boleh kita itu menyembah kepada kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita, Tuhan yang menjadi Tuhan seluruh alam semesta. Dan dialah yang berhak disembah satu-satunya. Dan tidak boleh meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga berhubungan dengan al-wala dan al-bara. Al-wala itu artinya kesetiaan, dan al-bara artinya yaitu berlepas diri dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di penghujung tahun, yang orang-orang itu ramai, yang kita sudah libur sekolah, ini akan menjadi ujian bagi kita semuanya yang belum mengenal Islam lebih dalam, yang masih mengikuti ajaran-ajaran yang di luar Islam, yaitu ajaran Natal dan Tahun Baru, di mana ajaran Natal dan Tahun Baru itu adalah ajaran di luar Islam, yaitu agama Nasrani, agama kafir, dan disitulah kita itu diuji kesetiaan kita. Makanya tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kalau seandainya kita sudah mengikrarkan atau mengakui, diucapkan dengan lisan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka Tuhan-Tuhan yang lain minggirlah. Tidak usah ikuti ajaran-ajaran yang lain. Ajaran Natal dan Tahun Baru, ajaran agama Nasrani. Maka hukumnya apa? Hukumnya haram. Disitulah diuji kita. Selamat Natal, artinya selamat lahirnya anak Tuhan, itu Nabi Isa. Mereka menganggap Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Ini sebuah keharaman yang besar. Tidak boleh dilakukan oleh seorang umat Muslim. Tidak boleh. Mengatakan selamat Natal tidak boleh. Hanya sebagian kecil saja ulama yang mengatakan boleh mengatakan selamat Natal, tapi itu hanya sebagian kecil saja. Salah satunya pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi dari Mesir. Masih, tapi itu hanya sebagian kecil. Mayoritas ulama itu mengatakan haram, mengatakan selamat Natal. Kenapa? Karena berhubungan dengan keyakinan akidah umat Muslim. Akidah umat Muslim itu harus dijaga, tidak boleh campur-campur dari ajaran-ajaran yang lainnya. Harus benar-benar murni dari ajaran agama Islam, benar-benar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh dari ajaran-ajaran yang lain. Ditambah lagi mungkin tahun baru nanti ramai ecak-ecak kadang itu di pengajian terus, belajar agama terus, tapi masih tahun baruan. Tidak Ustaz, saya cuma bakar jagung di rumah. Karena kalau tahun baru, iya itu lagi ke ngeramein itu sampai. Jadi, ngeramein ke, atau sekedar bakar jagung sampai. Artinya itu mengikuti saja, ikuti perayaan-perayaan mereka. Kecuali kalau memang tidak ada waktu lagi untuk bakar-bakar jagung, misalnya kan kebetulan ada tamu pulau di rumah, nah bakar jagung ini masalah. Tapi kalau sudah direncanakan, itu jagung kalau tahun baru, itu tidak boleh, tidak boleh.
Orang lain itu merayakan di jembatan Ampera, kita ngerayakan di rumah bakar jagung. Sama baik, nak di Ampera, nak di rumah, nak di mall, ya, sama baik. Maka kita harus menjaga akidah kita sebagai umat Muslim. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apa itu definisi ibadah? Yaitu mencangkup sebuah perbuatan yang semua Allah perintahkan, wa tarku kulli ma nahallahu anhu, dan meninggalkan semua apa yang Allah larang, li'anna man lam yakun kadzalika falaysa bi'abid. Kalau dia tidak melakukan itu, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka dia belum disebut sebagai hamba. Belum disebut sebagai hamba yang ikhlas. Lau lam yaf'al al-ma'mur bihi lam yakun 'abidan haqqan. Kalaulah orang tersebut tidak mau mengerjakan itu, maka dia belum disebut hamba yang serius, hamba yang benar-benar untuk Allah. Belum serius dia, belum hamba-hambaan jadinya bahasa kita itu. Jadi kita perlunya untuk menjadi hamba yang serius kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda lagi nanti kalau ketika kita sudah berusaha untuk mengerjakan dan sudah berusaha untuk meninggalkan, tapi kita belum bisa semaksimal mungkin 100%, itu tidak masalah. Itu yang penting sudah berusaha. Yang jadi masalah ini sudah tahu itu adalah wajib misalnya, yang sudah tahu itu adalah perkara haram, masih dia itu sudah tahu itu perkara wajib, tapi masih ditinggalkan, tidak mengerjakan, itu belum sebenarnya hamba. Belum hamba 100%, tidak serius di hamba. Maka dari itu perlunya kita itu untuk serius. Makanya salah satu faedah dari ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ikhlasul ibadati lillah. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Itulah makna ayat yang berbunyi iyyaka na'budu, hanya kepadamu-lah kami menyembah. Maka dari itu maksud dari ikhlas itu tadi, itu mengutamakan apa yang intinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kemudian dan di antara faedah dari ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ikhlasul isti'anati billah. Ikhlas untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu tadi. Jadi ikhlas meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisinya, apapun yang kita alami, jangan sampai kita itu meminta pertolongan kepada yang menyeleweng, seperti kepada jin, kepada jimat, raja, seperti itu ecanya Asmaul Husna. Rupanya ini adalah jampi-jampi dukun. Ada itu bahasa dukun itu, bahasanya tulisan Arab, tapi maknanya bahasa Indonesia. Tulisan Arab. Tapi pas dibaca apa bahasa Indonesia ini? Itu jampi-jampi dukun. Haram, dan itu hukumnya syirik, tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan yang kita alami, yang pertama itu kita harus meminta dulu kepada Allah. Jangan dulu curhat kepada manusia. Jangan dulu minta tolong kepada manusia. Harusnya kita itu minta dulu pertolongan kepada Allah. Sholat 2 rakaat dulu. Sholat sunnah mutlak namanya. Sunnah mutlak itu adalah sunnah yang dilakukan kapanpun dan dimanapun. Ketika kita itu butuh pertolongan Allah, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, minta pertolongan kepada Allah. Kesulitan yang kita hadapi, minta. Jangan curhat sama manusia dulu. Kadang kalau kita curhat sama manusia, mereka hanya mendengarkan saja, tapi tidak bisa memberikan solusi. Dengar dia, dan curhat panjang-panjang, tapi tidak kasih solusi. Itu kalau curhat sama manusia. Kalau kita bergantung sama Allah, maka Allah akan mengasih solusi kepada kita. Dan tidak perlu buru-buru. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan pertolongan kepada hamba, itu terserah Allah. Mau Allah kasih sekarang, atau Allah kasih tahun depan, atau Allah kasih nanti, terserah Allah. Yang penting kita sabar. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah.
Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dulu. Sabar itu bukan diam baik. Sabar itu, ya, dia itu berusaha untuk menenangkan diri dia, berusaha untuk mencerna apa yang menjadi masalah dia, dipikirkan dulu dan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu sabar, ya. Jadi sabar itu bukan diam baik. Sabar, ya. Misalnya pencaban di jalan, dah pencaban diam baik, tidak mengakui kesalahan, salah. Itu namanya pasrah, ya, pasrah itu namanya. Jadi kalau pencaban di jalan, pikir mana caranya, mana tukang bengkelnya, ada duit berapa, ada timbangan atau tampil pembeli. Ayo sabar. Adapun nanti, ya, hasil dari pertolongan Allah nanti kita lihat hasilnya apa. Nah, itu makanya diawali dengan kesabaran ketika minta pertolongan kepada Allah. Sabar dulu, jangan buru-buru. Kalau kita tuh minta sesuatu kepada Allah, ya cepat-cepat baik, ya cepat-cepat baik. Kita harus tahu bahwasanya kita tuh harus sabar dulu, ya, tahan dulu, jangan buru-buru, ya. Allah itu akan memberikan kepada kita di saat yang tepat, bukan di saat kita mau. Ya, Allah itu akan memberikan kita di saat yang tepat, bukan di saat yang kita mau. Makanya jangan pernah suuzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Ya, hamba seperti apa kita ini? Ya, berburuk sangka kepada Tuhan sendiri, ya, durhaka, ya, durhaka sekali hamba yang berburuk sangka kepada Tuhan kita sendiri, ya. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita tidak sabar, Allah tidak akan pernah bersama kita. Itulah orang-orang yang sabar itu, semakin dia itu bersabar, semakin terus mengalir pahalanya. Jadi luar biasa ya, orang-orang yang diberikan ujian, dia bersabar, kemudian dia ikhlas menerima ujian, kemudian berdoa kepada Allah. Sudah berapa itu pahalanya? Pahala berdoa, kemudian ditambah lagi sholat sunnah lagi, ditambah lagi sholat tahajud lagi, kemudian sholat duha lagi, doa lagi, terus doa. Ya, luar biasa. Jadi banyak yang kita lakukan dalam hal meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah faedah dari ayat yang berbunyi iya karena aku iya dan nasta'in, itu ikhlas untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada manusia boleh kalau seandainya mampu, ya, mampu minta tolong kepada manusia. Tapi jangan pernah menganggap bahwasanya manusia itu adalah sumber pertolongan. Oh, cobalah kalau dekati kau, aku bakal mati. Nah, itu. Jangan seperti itu, ya. Jadi seolah-olah manusia itu adalah sumber pertolongan, tidak, ya, tidak boleh seperti itu. Maka berusaha mungkin kita itu untuk menjaga keyakinan kita agar tetap, ya, pertolongan itu datang dari Allah. Terima kasih, ya. Kalau aku berkat perantara engkau, ya, aku selamat, misalnya seperti itu. Jadi bukan bilang seperti ini, misalnya, oh ya, kalau dia udah nyelamati aku, dulu kalau dia udah minjemnya aku duit, dulu kalau dia itu tidak kasih aku duit, misalnya, aku bakal miskin, melarat. Tidak boleh keyakinan seperti itu, ya. Yakini saja manusia itu hanya sebagai perantara saja, ya, bukannya sebagai sumber pertolongan. Salah, ya. Karena kalau dia sudah meyakini sebagai sumber pertolongan, maka kepada orang tersebut nanti dia akan semakin segan. Jika orang tersebut itu berbuat salah, segan untuk menegurnya. Ketika orang tersebut itu berbuat maksiat, diam baik, karena dia itu segan sama orang tersebut. Karena dia menganggap bahwasanya pertolongan itu dia sudah dalam aku nih, jadi segan. Ya, sumber pertolongan jangan. Kalau orang yang pernah minta tolong, terus dia itu berbuat salah, tegur saja seperti itu. Jangan segan. Itulah pentingnya kita itu menjaga keyakinan. Kemudian ayat yang berbunyi selanjutnya itu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi ihdina as-sirat. Tunjukilah kepada kami as-sirat itu artinya jalan, ya, at-thariq, ya, jalan, ya. Maksudnya apa? Yaitu jalan, ya, hidayah. Hidayah atau irsyad, wa hidayah atau taufik, hidayah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan hidayah untuk mengerjakan ilmu pengetahuan tersebut. Maka ada orang yang, ya, paham tentang
hukum ini, paham tentang hukum itu, tapi dia tidak mau mengerjakan. Artinya dia hanya mendapatkan hidayah irsyad saja. Paham dia tentang sholat sunnah, paham bahwasanya ke masjid itu dapat pahala 27 derajat sholat berjamaah, tapi dia tidak mau melakukannya, maka dia hanya mendapatkan hidayah irsyad saja. Tapi dalam hidayah taufik atau hidayah untuk mengamalkan ilmunya dia belum dapat. Maka pentingnya kita meminta kepada Allah ya tentang apa? Tentang dua hidayah tadi, ya, hidayah irsyad dan hidayah taufik. Penting ya, penting sekali. Karena kita umat muslim ini ya kadang cuma tahu ya, paham ya, tapi tidak mau mengamalkan. Tahu Natal dan Tahun Baru itu hukumnya haram misalnya, masih ngerti itu. Nah, itu seperti itu kan. Tidak mendapatkan hidayah taufik. Maka benar-benarlah kita minta kepada Allah, kemudian bersungguh-sungguhlah untuk berusaha mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Kemudian maksud dari al-mustaqim artinya alladzi la wijaj, ya, tidak bengkok, jadi lurus, tidak bengkok ya, lurus. Jadi tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, ya. Kemudian apa itu? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang diberikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalan atas mereka yang Allah murkai, kemudian yang Allah sesatkan. Siapa jalan yang Allah berikan nikmat? Makanya di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala membawakan sebuah ayat yang berbunyi dari Al-Quran, ayat An-Nisa ayat yang ke-105, ayat yang ke-69. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat itu, yaitu yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang mentaati Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yaitu di kalangan para nabi, di kalangan orang-orang yang as-siddiq, yaitu orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur, kemudian para syuhada, orang yang mati dalam keadaan syahid di medan perang, kemudian yang terakhir was-shalihin, yaitu orang-orang saleh. Itulah jalan yang Allah beri nikmat, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Allah beri nikmat. Siapa? Itu para nabi, para orang-orang yang benar, ya, kemudian para syuhada dan para orang-orang yang soleh. Maka kita harus meminta kepada Allah supaya kita itu mendapatkan nikmat ini. Dan di salah satu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau menafsirkan bahwasanya siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Allah beri nikmat itu adalah yaitu para salafus soleh, itu orang-orang soleh terdahulu, ya, dari kalangan sahabat Nabi, kemudian sahabat tabi'in, kemudian sahabat tabi'in. Itulah orang-orang yang soleh, orang-orang yang Allah beri nikmat, ya, seperti itu, ya. Itu maksudnya. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalan yang Allah murkai. Di sini siapa yang Allah murkai? Humul yahudu wa kullu man 'alima bil haqqi wa lam ya'mal bih. Yaitu Yahudi ini, dia itu tahu ya ilmunya, tapi dia tidak mau mengerjakannya. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu tahu tentang bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi terakhir, tahu bahwasanya ajaran Islam itu ajaran yang benar, tapi karena kesombongan dari mereka, tidak mau mereka menerima. Kenapa? Karena dulu sejarahnya itu dulu. Nah, sebelum Nabi Muhammad diutus, ya, itu Bani Israel dulu itu mengharapkan nabi terakhir itu dari bangsa Yahudi, mengharapkan nabi terakhir itu dari bangsa Israel, ya. Kenapa mereka berharap seperti itu? Karena kebanyakan para nabi itu dari bangsa Israel, dimulai dari Yakub, kemudian anaknya Yusuf, kemudian Daud, kemudian Sulaiman, kemudian Musa, kemudian Isa. Itu nabi yang diketahui baik. Ada 124.000 nabi. Ada 124.000 nabi yang tidak diketahui namanya. Jadi 25 itu adalah nabi dan rasul yang diketahui saja, yang diketahui namanya. Nah, karena banyak dari kalangan Bani Israel, dari kalangan Yahudi, orang Yahudi optimis bahwasanya nabi terakhir itu dari bangsa Yahudi. Tiba-tiba Allah utus, Allah wahyukan, Allah angkat Nabi Muhammad
sebagai nabi terakhir yang berasal dari bangsa Arab. Disitulah jatuh kehormatan orang Yahudi. Disitulah jatuh kehormatan Bani Israel. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya Bani Israel kehormatannya naik, kedudukannya naik. Kenapa? Banyak nabi-nabi berasal dari Bani Israel. Naiklah kehormatannya, naiklah kedudukannya, luar biasa. Tapi Nabi Muhammad, nabi terakhir diutus, ya, jadi turunlah kehormatan Bani Israel, naiklah derajat kehormatan bangsa Arab. Disitulah mulai terjadi kesombongan Bani Israel sampai sekarang, ya. Makanya mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Mereka tahu, tapi mereka tidak mau mengakui, mereka tidak mau mengamalkan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir yaitu walad dhalin, dan bukan jalan yang Allah sesatkan, yaitu di sini adalah humun nasara, ya, itu mereka adalah orang-orang Nasrani. Qabla ba'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu man amila bi ghairil haqqi jahilan bih, ya. Setiap yang mereka amalkan itu, mereka itu mengamalkannya itu tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi mereka itu beramal tapi mereka tidak tahu ilmunya. Nah, jangan seperti itu. Berbanding terbalik dengan Nasrani. Kalau Nasrani itu, kalau Yahudi itu, mereka tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Kalau Nasrani, mereka mengamalkan tapi tidak tahu ilmunya. Nah, jangan seperti itu. Jadi umat Islam itu pertengahan, tahu ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Makanya kita jangan seperti Yahudi, tahu hukum zina haram, tapi masih zina. Yahudi loh, ciri Yahudi itu tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Tahu riba, tahu misalnya mengurangi timbangan itu hukumnya haram, masih ya, itu ciri Yahudi seperti itu. Ciri-cirinya bukan Yahudinya, akidah Yahudinya. Ciri-ciri sifat orang Yahudi seperti itu. Tak jangan pula seperti Nasrani, ya, mengamalkan tapi tidak tahu ilmunya, ya, gawe ibadah tapi tidak tahu hukumnya, tidak tahu manfaatnya apa. Maka jangan seperti itu. Islam itu, makanya kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Jadi berilmu dulu, pahami dulu isi ilmunya, pahami dulu itu kaidah ilmunya, baru bisa berucap, baru bisa beramal. Itulah pentingnya kita menuntut ilmu, kemudian bertanya kepada ahli ilmu tentang hukum ini. Nanti jangan buru-buru berdakwah, jangan buru-buru berdakwah, pahami dulu apa isi ilmunya. Jangan buru-buru menyebarkan hadis, jangan buru-buru menyebarkan ayat sebelum paham apa itu isi kandungannya, sebelum paham isi ayatnya. Jangan asal menyebarkan ayat, jangan asal menyebarkan hadis tapi kita tidak tahu, ya, isi makna kandungan atau tafsir hadis tersebut. Jangan buru-buru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tafsir surah Al-Fatihah, dan kita selesai, ya, tafsir surah Al-Fatihah. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Ya, tidak ada. Semoga kita semakin belajar ilmu agama, semakin takut kepada Allah, dan jangan seperti orang Yahudi, ya, kita tahu tapi tidak mau mengamalkan, ya. Kita minta pertolongan agar dimudahkan dalam beribadah dan dimudahkan untuk kuat beribadah. Nah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.